bangun, dia marah lawan ibunya. Ibu, kenapa saya tidak dibangunkan? Maka hari ini adalah ujian penentuan apakah saya lulus atau tidak. Kenapa saya tidak dibangunkan? Ibu ini terlalu. Hari ini adalah hari ujian penentuan, kenapa saya tidak dibangunkan? Apa kata ibu? Kamu gagal untuk mencapai akhirat. Jadi saya tidak peduli dengan kelulusan dunia. Bagaimana saya peduli dengan urusan duniamu, mau kamu lulus atau tidak, sementara kamu sudah gagal untuk urusan akhirat. Ini ibu yang luar. Kamu mau lulus, kamu mau tidak lulus, itu urusan anak, itu urusan kamu, itu urusan saya tidak peduli. Kenapa saya tidak peduli? Karena urusan akhiratmu nyata-nyata gagal. Azan subuh kau tidak bangun, sholat subuh kau tinggalkan, akhiratmu gagal. Jadi saya tidak peduli dengan urusan apakah kamu berhasil urusan dunia atau jawabannya. Nah, ibu ini tidak ingin kemaksiatan itu, kebiasaan-kebiasaan buruk itu mendarah daging pada tubuh anaknya pada saat dia sudah dewasa dengan alasan dia kan masih ini mestinya didorong anak-anak. Walaupun abahnya pada salat Jumat, anaknya bareng. Abahnya ada umpatan salat Jumat, anaknya. Jadi anak kita suruh untuk melaksanakan salat, walaupun tidak ada kewajibannya, cuma dibiasakan. Kemudian al-mamlu, hamba sahaya itu dia kan milik tuannya. Makanya hamba sahaya itu dengan keluarganya yang merdeka itu tidak bisa saling mewarisi. Apabila misalnya ada keluarga dari hamba sahaya ini yang mati, maka hamba sahaya ini tidak mendapatkan warisan. Kenapa tidak mendapatkan warisan? Karena hamba sahaya ini milik tuannya. Kalau budak itu mendapatkan warisan, maka warisan itu menjadi hak tuannya. Jadi budak itu tidak wajib sholat karena dia tergantung kepada izin tuannya. Kemudian yang selanjutnya adalah al-marid, orang yang sakit. Yang sakit itu yang tahu apakah kita bisa sholat Jumat atau tidak itu sebenarnya yang ampun diri. Jadi dia dengan hatinya bisa mengukur ulun ini kawahaja kakak sholat Jumat. Mun kawahaja sholat Jumat kalau usah diakal-akali. Karena Allah tahu apa yang ada di dalam. Jadi al-marid itu nanti kembalinya kepada yang ampun diri. Kawah ada sholat Jumat. Pacangan hampir ke sholat Jumat raung misalnya, nah lebih baik. Kemudian para ulama menambahkan bahwa di antara orang-orang yang tidak wajib berjum'ah tetapi hukumnya afdhaliyah itu adalah musafir. Nah, ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah. Jadi musafir itu tidak wajib berjum'ah. Dan orang juga halal untuk melakukan perjalanan di hari Jumat selama tidak ada niat untuk meninggalkan sholat Jumat. Misalnya hari Jumat pagi ditelepon harus mengantar berkas, hari itu juga ke Banjarmasin. Mau kalau mau pulang ke Banjarmasin hari Jumat. Nah, di tengah perjalanan ternyata waktu Jumat sampai. Supir kalau berhenti misalnya, apa pakai supir pribadi? Kalau pakai supir pribadi, waktunya masih luas,
afdal baginya untuk umat Jumat. Tapi kalau misalnya waktunya mendesak, lebih baik dia melakukan qasar atau jamak qasar. Intinya adalah orang yang musafir tidak wajib baginya berjumlah. Kemudian ulama memasukkan contoh yang lain dengan dalil qiyas, yaitu orang-orang yang punya hutang. Jadi orang-orang yang punya hutang lalu kemudian dikejar-kejar oleh debt collector, ketemu orangnya hajar, nanggu hutang, ketemu bantai, akan dizolimi, akan disakiti apabila bertemuan. Maka yang punya hutang ini tidak wajib untuk berjumlah. Itu bisa dibaca di dalam keterangan yang disampaikan oleh ulama besar Indonesia, Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Kemudian para nabi itu tidak wajib melakukan jumatan kecuali di tempat di mana dia dipenjara itu ada masjid khusus buat nabi. Yang hari Jumat mereka diharuskan berjumat, maka wajib bagi para nabi untuk sholat. Nah, apabila tempatnya itu kecil, maka boleh berganti. Boleh. Nah, itu diantara keterangan-keterangan tambahan dari para ulama tentang orang-orang yang gugur baginya salat. Kemudian al-mukhalafah yang lain, kesalahan yang lain terkait dengan sholat Jumat itu adalah meyakini wajib membaca surah Sajadah dan surah Al-Insan pada sholat subuh pada hari Jumat. Jadi Bapak Ibu, harus kita akui bahwa di antara kita itu ada yang apabila subuh Jumat imam ini tidak membaca surah Sajadah, maka ada keyakinan bahwa ada yang kurang. Hari ini salat subuh kita kurang. Kenapa? Ada afdal karena imam pada membaca surah Sajadah. Jadi meyakini bahwa membaca surah Sajadah itu adalah kewajiban, membaca surah Al-Insan adalah kewajiban pada salat subuh hari Jumat, itu adalah kebodohan. Memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca surah Sajadah dan Al-Insan di subuh Jumat. Tetapi itu tidak berarti bahwa Nabi mendawamkan. Sekali-kali silahkan. Nah, sekali-kali silahkan. Tapi jangan dibiasakan. Kenapa? Karena kalau dibiasakan, maka nanti akan menjadi fitnah bagi orang-orang bodoh. Dikiranya surah Sajadah itu adalah surah yang wajib yang harus dibaca di subuh Jumat. Mungkin kada dibaca belalukan. Nah, hari ini kita ada afdal. Jadi itu tidak. Yang benar itu silahkan dibaca, cuma jangan didawamkan, jangan dibiasakan. Karena Nabi juga membaca, tapi tidak didawamkan. Kemudian kalau benar-benar hendak mengamalkan atau membaca surah Sajadah di subuh Jumat, maka hendaknya surah Al-Insan itu juga dihafal. Jadi surah Al-Insan dengan surah As-Sajadah, sebagaimana keterangan yang disebutkan Sayyid Sabiq di dalam Fiqh Sunnah, itu merupakan dua surah yang menggambarkan kejadian-kejadian yang akan terjadi pada hari Jumat.
Misalnya di dalam surah Al-Insan itu disebutkan mulai manusia belum ada sampai manusia hidup sampai nanti kembali ke alam akhirat itu hanya ada 2 tempat, bila ada neraka, surga. Nah itu dijelaskan di dalam 2 surah ini pada hari ini. Jadi Nabi itu sengaja membaca 2 surah itu untuk memahamkan kepada para sahabat bahwa renungi kita ini berasal dari mana. Kemudian setelah kita hidup di dunia, kita diperintahkan untuk melakukan kebaikan. Karena nanti setelah mati tidak ada tempat kecuali 2. Dan itu diterangkan baik di dalam surah Al-Insan ataupun di dalam surah As-Sajdah. Jadi itu merupakan satu kesatuan kisah. Jadi kalau orang pertama membaca surah Sajadah, lalu kemudian yang kedua membaca surah Al-Jumu'ah, ini kan ada kaitan. Jadi ibarat cerita itu ada nyambung. Jadi dalam 2 surah itu disebutkan kejadian-kejadian yang akan terjadi pada hari ini. Nabi Adam itu diterima taubatnya pada hari ini. Nabi Adam itu diwafatkan pada hari. Intinya kejadian-kejadian pada hari. Ada lagi orang membaca di rakaat pertama As-Sajdah, rakaat kedua Qul huwallahu ahad, kadang nyambung. Ibarat kisah itu kadang nyambung. Maka kita harus memahami kenapa Nabi membaca 2 surah. Karena memang merupakan satu kesatuan kisah. Memahamkan para sahabat hikam itu dari mana, kemudian hidup di dunia ini kesan apa, kaina bila sudah mati cuma ada 2 pilihan, neraka atau. Jadi kalau misalnya hendak sajadah, apakan Al-Insan. Yang lebih lucu lagi, ada orang membaca sajadah ingat sujud sajadah aja. Setelah itu pada dilanjutkan. Padahal Nabi tidak pernah melakukan yang sama, walaupun sholatnya sah. Jadi karena 2 surah itu merupakan satu kesatuan cerita. Itu bisa dilihat di dalam penjelasan saya Sabli di dalam Fiqh Sunnah. Jadi kada wajib, kada wajib dan kada sunnah juga didawamkan. Kada sunnah juga didawamkan. Ustaz, boleh nggak kita di subuh Jumat itu karena kita kada hafal As-Sajdah, lalu kita ganti surah yang di situ ada sujud sajadah, misalnya kayak Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu kan di akhirnya wasjud waqtarib. Nah itu disunahkan untuk sujud sajadah. Jawabannya adalah tidak dibenarkan untuk mengganti surah Sajadah dengan surah yang lain semata-mata hanya untuk mengambil sujud sajadah. Tidak benar. Nah, tidak